Halo semuanya. Halo semuanya, selamat pagi. Halo semuanya. Selamat datang. Joint on the corner where the big boys play. Halo semuanya. Apa kabar dan gimana nih kabarnya? Kembali lagi ya bersama gua, tentunya seperti biasa ya, di YouTube channel Dunia Coding. Dan untuk hari ini, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang tutorial lagi teman-teman. Jadi kita akan belajar tentang tutorial gimana sih caranya menggunakan SQL Server teman-teman. Dan untuk materi hari ini kita akan belajar tentang alter table ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua nih yang baru saja menemukan video ini dan ingin belajar tentang SQL, jangan lupa nih untuk dilihat dulu episode sebelumnya atau dilihat dulu playlist yang berhubungan dengan SQL Server, supaya nanti teman-teman ketika belajar SQL Server ini akan mengerti dengan apa yang akan kita pelajari nanti. Dan ya, kemarin kita udah belajar beberapa hal ya, dan bisa dibilang kita kemarin udah belajar tentang gimana sih caranya membuat table. Nah, untuk hari ini kita akan belajar gimana caranya memodifikasi sebuah table atau bisa dibilang perintah alter. Tapi sebelumnya aku pengen tahu dulu nih, alter itu apa sih? Nah, jadi alter itu kalau misalkan kita ngomongin tentang SQL ya, jadi alter ini mempunyai banyak banget kegunaan teman-teman. Jadi dengan menggunakan alter ini, ketika kita mempunyai table di dalam sebuah SQL gitu, atau ketika kita menggunakan SQL Server, nah alter ini bisa digunakan untuk menambahkan kolom atau enggak mendrop kolom atau memodifikasi sebuah kolom yang ada di dalam SQL Server teman-teman. Jadi itu gunanya si alter. Nah, nggak usah banyak ngomong ya, langsung aja kita ke tutorial ya. Nah, ini sudah ada tampilan dari SQL Server. Nah, di sini kita akan coba ya gimana caranya mengimplementasikan alter ya. Nah, pertama, di sini gedein ya biar teman-teman bisa ngeliat kira-kira apa yang aku ketikkan. Nah, di sini kita bakal masuk aja ke database latihan ya. Nah, karena ini kita pakainya SQL Server, jadi kita bisa langsung aja ganti di atas ini, di atas kiri ini. Kita ganti latihan, atau teman-teman bisa langsung aja ketikin use latihan kayak gini. Nah, sekarang kita udah masuk di latihan. Nah, sebagai contoh, di sini kita cek dulu deh. Kita cek dulu ada database apa aja di latihan. Table. Oke, cuman ada database mahasiswa. Berarti di sini kita akan coba ya. Kita akan coba untuk membuat sebuah database, yaitu database latihan ya, atau bisa dibilang kita coba-coba aja dulu deh. Misalkan di sini kita ngebuat table ya, create table gitu. Kita buat table, nama tablenya itu kartu KTP. Contohnya kita buat nama tablenya itu KTP. Nah, selanjutnya di sini kita buat aja dulu satu tipe data. Jadi di sini kita akan buat satu tipe data aja. Tipe data apa ya? Nah, karena kita di sini akan buat KTP, maka kita di sini kasih aja ID KTP. ID KTP, terus kita kasih integer aja. Ininya primary key. Nah, kita buat seperti ini aja untuk saat ini. Jadi untuk saat ini, untuk sebagai latihan, kita buat table seperti ini aja dulu. Nah, kita create. Nah, kayak gitu. Ketika kita buat, habis kita coba untuk masukin datanya ke dalam KTP. Pada insert into gitu. KTP. Nah, kayak gini. Lalu selanjutnya kita insertkan nomor si KTP-nya, teman-teman. Jadi values dan aja integer, berarti kita masukin aja. Contohnya kita masukin angka 1 aja deh, biar nggak banyak-banyak amat ya. Kita masukin angka 1. Ini kita isi 3 data, teman-teman. Kita masukin 3 data.
sekarang kita sudah masuk. Nah, sebagai untuk mengecek, kita bisa ngecek isi dari data kita dengan cara seperti ini teman-teman. Select bintang from KTP. Nah, sekarang kita udah punya 3 KTP teman-teman. Atau di sini kita bisa contohnya sudah punya 3 tipe data atau 3 data di ID KTP. Nah, di sini ceritanya kan kalau sebuah KTP itu kan nggak lengkap ya, kalau misalkan nggak ada nama, nggak ada alamat dan lain-lain. Nah, di sini kita akan coba gimana sih caranya menambahkan sebuah kolom di dalam tabel ini gitu. Kan contoh ceritanya kita ketinggalan nih kolom namanya gitu. Gimana sih cara nambahinnya? Nah, itu bisa kita tambahin dengan menggunakan alter teman-teman. Nah, caranya seperti ini. Pertama, kita tulis dulu alter. Terus karena di sini kita pengen menambahkan isi dari tabelnya, maka kita tambahin alter table. Nah, kayak gini. Spasi nama dari si tabelnya. Kalau kita pengen menambahkan di KTP, maka kita tulis KTP. Nah, kayak gini. Alter table KTP, enter. Sebenarnya nggak di enter atau diterusin juga nggak apa-apa sih. Cuman aku lebih senang di enter. Terus kita tambahin karena di sini kita pengen menambahkan, jadi kita tulis add. Nah, kayak gini. Nah, lalu di sini teman-teman tulis kira-kira mau nambahin apa. Nah, di sini misalkan ID udah ada, berarti kan kita kurang nama ya. Maka kita tambahin nama. Spasi, tipe datanya apa? Nah, untuk si nama kita akan kasih tipe datanya itu varchar, teman-teman. Varchar contohnya pengen berapa karakter ya? 50 karakter contohnya. Titik koma. Dan ini ketika kita eksekusi, nah, maka si kolom dari tabelnya akan ditambahkan. Nah, kita cek lagi. Nah, sudah ditambah, ada file nama. Tapi sini masih nol teman-teman, karena di sini belum ada isinya. Terus misal aku pengen nambahin lagi deh, nama kayaknya kurang, pengen nambahin alamat. Maka caranya sama, kita tinggal alter table lagi, terus nama tabelnya apa, terus kita add di sini ganti ke alamat. Alamat tipe datanya misalkan varchar 100. Jadi kita eksekusi dan kita cek pakai select ini, maka alamatnya sudah ditambahkan. Nah, ini cara untuk menambahkan kolom ke dalam tabel. Lalu yang kedua, kita bisa untuk bisa dibilang kita bisa untuk menghapus tabel yang ada atau kolom yang ada teman-teman. Jadi misalkan, wah di sini ada tabel alamat, tapi kayaknya nggak perlu amat ya. Nah, gimana sih cara menghapusnya? Nah, untuk menghapus kolom alamat ini sebenarnya gampang teman-teman. Kita tetap pakai alter table. Ke table KTP, enter. Nah, tadi kan untuk menambahkan itu kita pakai add. Nah, untuk menghapus kolom kita menggunakan drop teman-teman. Jadi kita tulis drop di sini. Drop spasi. Nah, karena di sini kita ingin menghapus kolom, maka kita tambahin drop kolom. Nah, kayak gini. Spasi, kita tulis kolom apa yang pengen kita hapus. Misalkan kolom alamat, maka kita hapus kolom alamat kayak gini. Titik koma, jangan lupa. Nah, ketika kita eksekusi, lalu kita cek lagi. Lalu kita cek lagi. Nah, kolom alamat sudah terhapus. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk menghapus sebuah kolom menggunakan alter table. Nah, tadi kan udah menghapus kolom tuh. Nah, gimana caranya? Misalkan di sini kan kita ada DBO KTP ya, ada KTP. Terus pas kita lihat kolomnya, dia variabelnya itu tipe datanya varchar. Nah, misalkan nih, misal kita pengen tipe datanya itu diganti, bukan varchar, tapi kita pengen tipe datanya itu di sini kan varcharnya 50. Gimana kalau misalkan kita pengen ganti dia varcharnya itu 100 bukan 50. Nah, itu juga bisa teman-teman menggunakan alter. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita tulis alter table, kita masukkan KTP, enter. Nah, perintahnya di sini adalah modify. Jadi modify ini digunakan untuk mengubah tipe data yang ada di dalam SQL-nya atau di dalam datanya. Nah, kita pakai modify. Karena yang pengen diubah ini kolom, maka kita tulis kolom. Nah, kayak gini. Spasi kolomnya apa?
misalkan di sini kolomnya nama kan, kita mau ganti nama. Tadi kita tulis nama, terus kita tulis mau berubah menjadi apa. Jadi varchar misalkan 100. Seperti itu. Nah, kayak gini teman-teman cara mengubahnya. Ini tinggal kita eksekusi. Wah, ada yang salah nih. Apa ya? Oh iya, di sini kita bukan pakai modify teman-teman, pakainya alter. Nah kayak gini. Jadi tadi yang modify itu sebenarnya juga sama. Sebenarnya bisa teman-teman ketika kita menggunakan modify. Cuman kalau misalkan teman-teman pengen pakai modify, itu cuman bekerja kalau menggunakan MySQL. Tapi karena di sini kita menggunakannya SQL Server, jadi kita gunain kata-kata alter di depan sini, alter kolom kayak gitu. Dan ketika kita eksekusi, di sini kan 50 ya. Nah, ketika kita refresh, dia berubah menjadi 100. Jadi bisa dibilang kolomnya atau tipe data dari si kolomnya sudah berubah. Ya, seperti itu teman-teman dari tutorial gimana sih caranya menggunakan alter di dalam SQL Server. Jadi mungkin ini saja ya tutorial SQL pada hari ini. Dan mungkin nanti di episode kedepannya kita akan belajar SQL lagi dengan tutorial-tutorial yang lain atau cara menggunakan perintah SQL yang lain. Dan mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang ditanyakan, langsung tanyakan aja di kolom komentar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk tutorial hari ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sekian, sampai jumpa teman-teman. Happy coding dan salam tukang ngetik.